Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, aku harus lebih berhati-hati. Cukuangseng bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Ilusi itu begitu menakutkan, bahkan dengan kegigihannya, dia hampir tersesat di dalamnya. Namun, ilusi itu hanyalah ilusi, tetapi beberapa hal benar-benar terjadi, dan itu terukir ke dalam ingatannya seperti ukiran. Cukuangseng mengepalkan tangannya, dan gambaran puncak setinggi 10.000 kaki melintas di benaknya dari waktu ke waktu, serta pedang kejam yang merobek langit. Tunggu saja, suatu hari nanti, bahkan di 9 surga, aku akan menyelesaikan keluhan yang sudah berabad-abad lamanya dengan tanganku sendiri. Sebuah suara rendah bergumam dan secara kebencian terukir di tulangnya. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan gejolak di hatinya. Mobil gelap Cukuangseng kembali tenang. Aku ingin tahu di mana harta karun sebenarnya. Dia bergumam lalu berjalan menuju kejauhan. Di atas gurun yang panjang, sosok tubuh kurus berjalan di dalamnya. Gelombang kekuatan spiritual yang menjulang menyelimuti tubuhnya, menghalangi kekuatan aneh yang dapat menciptakan ilusi. Setelah setengah hari berlalu, kehancuran di depannya akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sejauh mata memandang, sebuah altar tinggi berdiri di sana. Seluruh altar terbuat dari batu-batu besar berwarna kuning tua, dan aura kuning yang meluas meresap ke dalamnya. Tingginya ribuan kaki, seolah-olah menopang langit, terlihat sangat berdampak secara visual. Di sekitar altar, terukir garis-garis kuno yang mempesona. Garis-garis ini terhubung satu sama lain, dan tampak membentuk formasi yang sangat misterius. Altar yang luar biasa. Cukuangseng mendongak, ekspresinya penuh keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menemukan altar sebesar ini. Orang-orang itu juga ada di sini. Mata Cukuangseng menyipit dan dia melihat banyak sosok yang dikenalnya di satu sisi altar. Sepertinya bukan hanya saya yang menemui ilusi tersebut, tetapi orang-orang dari 3 kekuatan besar ini juga menderita kerugian besar. Pada saat ini, kecuali praktisi teratur seperti King Li, Qian Feng, dan Wu Sheng, hanya ada beberapa praktisi Rana Zotian yang tersisa dari Sekte Qian Li dan Pavilion Tianqi. Bajingan kecil ini sebenarnya belum mati. Wu Sheng memberikan tatapan dingin, penuh dengan niat membunuh yang kuat. Sebagai tanggapan, Cukuangseng tersenyum tipis lalu berjalan mendekat. Saat dia mendekat, dia menemukan bahwa di satu sisi altar terdapat tangga batu menuju puncak altar. Kemampuan adik kecil ini sungguh luar biasa. Qian Feng memandang dengan heran. Jika dia baru saja menghadapi ilusi sendirian dan tidak ada orang lain yang membangunkannya, bahkan akan sulit baginya untuk melarikan diri darinya. Namun kini, junior yang terlihat sangat muda ini bisa sampai di sini dengan selamat. Itu hanya kebetulan. Cukuangseng menjawab dengan ringan, tanpa ada niat untuk mendekat. Namun, sikap tenangnya dan penguasa Pavilion Tianqi datang sambil tersenyum. Tuan muda, bagaimana kalau kita bergabung nanti? Mata lembut King Li tertuju padanya. Ekspresinya penuh godaan. Wajah Cukuangseng berkedut. Bagaimana wanita yang bermartabat dan penampilan mulia ini begitu tertarik saat melihatnya? Tidak tertarik, ucapnya dengan nada dingin. Lawan yang kuat di dunia ini tidaklah menakutkan, tetapi godaan yang lembut seperti ini adalah tempat paling mudah bagi orang-orang untuk menjadi mangsanya. Oleh karena itu, dia hanya akan menanggapi pendekatan King Li dengan acuh tak acuh. Namun, King Li tidak peduli dengan ketidakpeduliannya, dan dia berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Tampak menawan
dan mendapatkan semua yang dia minta. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Sheng menatap Keling. Dia diam-diam mengangguk. Mendengar ini, Qian Feng tampak berpikir. Mereka telah berjalan begitu lama dan tidak pernah melihat apapun kecuali altar di depan. Jika ada harta karun di gua ini, itu hanya ada di sini. Dia melihat ke atas altar saat berkata, sekarang kita hanya bisa menemukan di mana harta karun itu disembunyikan dengan naik untuk melihatnya. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Rumah gua peninggalan zaman kuno ini sangat aneh, sehingga mereka tidak dapat memahaminya sekarang. Ayo pergi. Melihat ini, Qian Feng memimpin beberapa anak buahnya dan menaiki tangga batu altar. Setelah itu, Wu Sheng mengikutinya dengan ekspresi muram. Tuan muda, ayo pergi juga. King Li mengulurkan tangan kionya dan mencoba menarik Chu Guangsheng menuju altar. Chu Guangsheng menghindarinya dan berkata dengan tenang, Tuan Pavilion Qi, silakan pergi duluan. Mendengar ini, Keling meliriknya dengan tatapan menawan. Memutar pinggangnya yang setipis dahan pohon willow dan berjalan ke atas batu tangga. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas altar. Ekspresinya sedikit berkedip. Entah kenapa, dia selalu punya firasat buruk di hatinya. Apa yang aneh dengan altar ini? Dengan keraguan ini, dia dengan hati-hati menaiki tangga batu dan sampai ke puncak altar. Inikah? Ini? Begitu dia naik ke puncak, Chu Guangsheng tertarik oleh sebuah gua yang gelap. Gua ini terletak di tengah atas altar, memanjang ke bawah. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Kata Wu Sheng dengan ekspresi jelek. Mungkinkah rumah gua dari zaman kuno ini hanyalah sebuah rak kosong? Mata Chu Guangsheng berkedip. Pada saat ini, sinar cahaya spiritual tiba-tiba keluar dari lubang hitam dan terus bertemu di langit. Perubahan tersebut langsung membuat setiap orang menjadi tegang dan mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menghadapi bahaya yang bisa terjadi kapan saja. Dalam tatapan gugup, semua orang cahaya spiritual terus memancar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya dan bayangan yang tampak seperti lelaki tua mengembun di atas langit. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Dengan kewaspadaan di mata mereka sangat kuat. Siapa kamu? Teriak Qian Feng. Suaranya bergema di atas altar, tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, sebuah tawa terdengar, membawa makna perubahan hidup yang tak ada habisnya, seolah itu datang dari zaman kuno. Akhirnya, seseorang ada di sini. Orang tua Yahuan memandang orang di bawah saat berkata sambil tersenyum lembut. Ditatap oleh matanya yang keruh, semua orang merasa ngeri. Karena semua rahasia mereka sepertinya telah diketahui oleh lelaki tua itu. Ternyata itu, mata lelaki tua itu akhirnya tertuju pada Chu Guangsheng dan ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Menara alam seperti itu yang jarang terjadi dalam ribuan tahun akan benar-benar muncul di tubuh anak ini. Chu Guangsheng tampak waspada dan diam-diam mundur beberapa langkah, mengerahkan seluruh kekuatannya di tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, kultivasi lelaki tua itu selama hidupnya setidaknya berada di ranah yin yang. Bahkan jika sekarang sudah mati, itu sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Tetapi ketika kewaspadaannya di hatinya mencapai puncaknya, lelaki tua itu menarik pandangannya sambil berpikir, jika ada di antara kalian yang bisa membantuku membunuh hantu di bawah altar, aku akan menyerahkan warisanku kepadanya. Saat suaranya menyebar dan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi indah. Hantu? Banyak orang tampak terkejut. Mereka melihat ke bawah gua yang gelap dan jantung mereka berdetak kencang. Mungkinkah ada hantu yang menekan di suatu di bawah sini? Aku ingin tahu hantu apa yang disebutkan senior itu. Apa sebenarnya itu? Qian Feng bertanya dengan tangan terangkat.
Dalam keadaan normal, tidak mungkin ada mayat hidup di tanah tempat mereka berada. Mungkinkah ada sesuatu yang melanggar batas dan memasuki alam kematian? Dia bertanya dengan ngeri di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan gemetar. Dia telah mendengar banyak senior yang menyebutkan kengerian hal-hal jahat di tanah kematian. Jadi dia cukup sensitif terhadap hantu. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi ekspresi orang lain dari 3 kekuatan besar juga berubah. Wajah cantik King Ling menjadi pucat, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Setiap orang yang tinggal di tanah kehidupan memiliki ketakutan alami terhadap hal-hal jahat seperti hantu. Ekspresi Chu Guangsheng berkedip. Dia menatap gua di depan, matanya sedikit berkedip. Sebenarnya ada hantu yang tertindas di sini. Sementara semua orang tampak terkejut, lelaki tua itu tertawa. Benda ini tidak datang dari tanah kematian yang ditinggalkan. Tempat ini disebut utusan neraka yang berspesialis dalam mengumpulkan jiwa manusia. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba terkejut. Utusan neraka mengumpulkan jiwa manusia. Kejahatan macam apa ini? Dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan, hati Chu Guangsheng dipenuhi kekacauan. Sebenarnya ada utusan neraka yang dikurung di sini. Bagaimana ini mungkin? Dia kehilangan suaranya. Neraka Yama adalah tempat paling misterius dan menakutkan di antara 9 surga. Dan nama utusan neraka bahkan lebih menakutkan lagi. Bahkan praktisi ranah yin yang kuat akan berbalik dan lari ketika mereka bertemu dengannya. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan mampu menghadapi hal-hal jahat seperti itu. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya berkata pada orang tua itu. Dia paling sadar akan kengerian utusan neraka. Jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan diambil dan diubah menjadi mayat hidup. Mendengar ini lelaki tua itu tersenyum dan berkata, jika waktunya tiba, yang perlu kamu lakukan hanyalah membantuku, dan aku akan mengaktifkan formasi untuk membunuhnya. Setelah mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng berubah. Begitu pula yang lain. Dia melihat ke arah gua yang gelap dengan kebingungan, merasakan udara dingin darinya, dan tidak bisa menahan rasa gemetar. Kalau begitu, saya akan mencobanya nanti. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, selama semua orang mencapai kesepakatan dan berkata serempak. Meskipun utusan neraka sangat menakutkan, wariskan yang disebutkan orang tua itu juga sangat menggoda. Untuk mendapatkan harta karun yang kuat, resikonya layak untuk diambil. Kalau begitu, aku akan mengaktifkan formasinya. Maka yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan kekuatanmu sendiri ke dalam formasi. Mendengar ini, semua orang mengangguk, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Melihat hal ini, lelaki tua itu melambai lengankan baju dan jubahnya. Angin kencang tertiup tanah, dan cahaya dari langit jatuh. Lalu jatuh seperti tetesan air hujan ke altar di bawah. Altar itu bergerak, dan tanah di bawahnya mulai retak. Di atas langit, awan gelap mulai berkumpul. Guntur dan kilat bergema tanpa henti, dan suasana yang sangat menyedihkan secara bertahap memenuhi seluruh dunia. Angin kencang menderu, dan aliran asap hitam keluar dari gua di tengah altar, terus-menerus berkumpul di langit. Setelah beberapa napas, wajah hantu besar muncul di tinggi di langit. Wajah hantu itu mengeliat dan tawa dingin terdengar, seperti jeritan ribuan hantu yang membuat orang merasa menyeramkan. Hantu tua, saat aku keluar dari masalah, aku akan menghancurkan sisa jiwa dan tulangmu menjadi abu. Orang tua itu tampak serius. Dia menatap wajah hantu dan berteriak. Kamu menghancurkan sekte saya dan melukai kerabat saya, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Saya akan membunuhmu sepenuhnya hari ini.
Wajahnya mengeliat, dia menatap 3 kekuatan besar di bawah, dan berkata dengan senyum aneh, "Dengan para pemuda ini, bagaimana kamu bisa melawanku?" Mendengar cibiran ini, Cuku Wangseng dan semua orang merasa bulu kuduknya merinding. Yang disebut utusan neraka ini sangat menakutkan. Hanya sedikit tawa dari proyeksi yang membuat mereka gemetar, dan kekuatan di tubuh mereka terpengaruh. Formasi cahaya matahari hebat, aktifkan. Orang tua itu berteriak pelan, dan mengangkat telapak tangannya ke atas. Altar itu bergetar hebat, dan sinar cahaya memancar darinya terus-menerus menyatu di langit. Sinar cahaya ini menguraikan dan menghubungkan satu sama lain dalam selusin nafas. Mereka membentuk formasi besar. Formasi tersebut memancarkan cahaya akhir menerangi seluruh dunia. Di tengahnya, sinar cahaya yang menyilaukan berkumpul menjadi matahari yang menyilaukan. Saat hantu itu melihat formasi matahari besar yang terbentuk dengan cepat, ekspresi ketakutan tiba-tiba melintas di watanya. Jelas sekali bagi makhluk jahat seperti dia, formasi yang memancarkan cahaya tak berujung ini memiliki pengekangan secara alami. Jika kamu ingin membunuhku, kamu, seorang lelaki tua, tidak akan cukup memenuhi syarat, teriak utusan neraka. Dan kemudian meledak di udara, berubah menjadi asap hitam yang mengepul, dan bergegas ke dalam gua di bawah. Saat berikutnya, cahaya hitam menderu dari langit, secara bertahap menutupi seluruh altar. Cepat keluar dari altar, orang tua itu berteriak. Mendengar ini semua orang terkejut, saat mengetahui bahwa pembatas yang membatasi penerbangan menghilang pada saat ini. Saat berikutnya, sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu, menghindari altar dari kejauhan. Cuku Wangseng mengangkat kepalanya, menatap cahaya hitam yang menggelamkan seluruh altar. Ekspresinya penuh keterkejutan. Melihat sesuatu di depannya, hantu ini benar-benar utusan neraka. "Hantu tua, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya hari ini," teriaknya aneh yang melengking terdengar. Yang bisa dia lihat hanyalah wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kabut hitam. Alam tidak akan berubah. Orang tua itu mendengus dingin. Telapak tangannya berubah seperti angin, dan formasi di atas altar tiba-tiba meledak dengan cahaya terang yang menutupi langit. "Keluar dari sini!" Dia berteriak keras, dan sungai cahaya mengalir keluar dari formasi. Kemanapun sungai cerah itu lewat, kabut hitam mencair dengan berubah menjadi udara putih yang mengepul. "Sabit penghancur jiwa!" Teriakan hantu itu melengking dari kabut hitam. Cahaya hitam yang kaya meraung mengembun menjadi sabit hitam besar. Di atas sabit, terdapat cairan gelap yang mengalir, dan cahaya hitam aneh memancar darinya, seolah dapat menarik jiwa manusia. Saat berikutnya, sabit penggoda jiwa dan sungai cahaya bertabrakan satu sama lain di udara. Dalam sekejap, dua kekuatan terang dan gelap saling mengikis secara gila-gilaan. Terima kasih.